Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rati Purdianti. Saya adalah guru kelas 6 MI Darussaada Sukatani Kabupaten Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404130796. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 6 MI Darussaada pada mata pelajaran PKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi juga. Kok kayaknya kurang bersemangat? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Ibu. Itu kita harus semangat. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau dari mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan nilai kemanusiaan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Contoh yang kedua, memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. Sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Di sini mereka sedang melakukan aktivitas apa? Yang gambar pertama, mereka sedang berjalan menuju sekolah. Setelah menuju sekolah, mereka masuk ke kelas, terus belajar, terus mereka akan melakukan diskusi. Nah, itu merupakan penerapannya. Apa di situ? Nah, dalam diskusi ini mereka itu mengeluarkan pendapat satu sama lain. Artinya di saat mereka sedang menyelesaikan suatu masalah, nah mereka tidak hanya fokus ke satu orang. Nah, di sini orangnya ada berapa? Lebih dari satu. Banyak kan? Artinya kalian itu berkumpul, mereka itu berkumpul menyelesaikan satu masalah. Misalnya contohnya akan mengadakan pemilihan ketua kelas, ya kan? Itu harus memakai suara terbanyak. Melalui apa? Melalui voting. Melalui voting. Nanti kalian itu mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan apa yang kalian tuh pilih. Saya milih si ini, saya milih si itu. Nah, itu tergantung isi hati kalian masing-masing. Nah, setelah mendapatkan hasil yang mufakat, kita harus bisa menerima dengan lapang dada atau lapang hati. Nah, ini keputusannya. Dan gambar kedua, mereka sedang bermain sepeda bersama. Dan tadi kalian sudah melihat videonya ya, dan sudah melihat gambar. Dan sekarang yaitu Ibu akan membahas tentang penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan atau dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu kesatuan yang utuh dan bulat, ya kan? Masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nah, itu terlihat dari rantai itu bersatu kan, sambung menyambung. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang memiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Inti nilai-nilai Pancasila memiliki sifat yang universal. Dilihat dari intinya yang pertama hingga kelima memiliki nilai ketuhanan. Itu pada sila pertama. Dan sila kedua kemanusiaan. Sila yang ketiga persatuan. Yang keempat kerakyatan. Dan keadilan yaitu yang kelima. Nah, nilai berkaitan dengan hal yang berdasarkan satu ajaran mengenai bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak. Misalnya setiap warga bertindak adil, tolong menolong. Di sini ada contoh suatu bangunan yang sedang dikerjakan adalah gotong royong. Mereka tidak sendiri, mereka bersama. Dalam gotong royong ini pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Jadinya harus bersama-sama. Dan sekarang pengawalan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Pertama,
Ada lagi berikutnya. Saling menyayangi antara anggota keluarga. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, yaitu ibu akan memberikan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nanti kalian itu mengumpulkan ini, tapi harus diisi terlebih dahulu agar kalian itu mengerti. Diskusikan dengan temannya ya. Kelompok 1 akan ibu berikan kepada Maya ya. Kelompok 2 Neng Aida bersama teman-temannya. Kelompok 3 Fikri dan teman-temannya. Silakan diisi, dipahami apa yang tadi telah ibu berikan kepada kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 1. Yang lain didengarkan ya. Coba, ayo jelaskan. Tanya nomor 1-nya mana? Kelompok yang kedua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut Silakan dibacakan. 1. Amati lingkungan sekitar secara langsung atau video atau bacaan yang telah disediakan oleh guru kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian aktivitas mana yang kalian lakukan. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Diskusikan dengan teman satu kelompok yang merupakan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila. Membantu orang yang sedang kesusahan. Dari kelompok 2 sudah dijelaskan tentang presentasinya, hasilnya. Ada dari kelompok kalian yang bertanya? Ya, silakan saudara Fikri untuk bertanya. Kenapa kita tidak boleh sombong? Kenapa? Karena dalam penerapan sila kedua menerapkan bahwa kita saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Amati lingkungan sekitar secara langsung atau video atau bacaan yang telah disediakan oleh guru kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian aktivitas mana yang akan kalian lakukan. Sombong terhadap orang lain. 2. Diskusikan dengan teman satu
kelompok yang merupakan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila. Nah, dari kelompok 3, apa kalian yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Ada nggak? Saya Silakan Puput. mengapa kita harus menolong orang yang kesusahan? Karena dalam hidup bermasyarakat kita harus saling membantu sama lain. Nah, cukup tidak perlu jawabannya. Tuh, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Estri. Breaking. Pertama kita tepuk semangat. Nah, itu Estri pertama ya. Nah, kelihatannya nih udah kelihatan senyum-senyum karena tadi sudah dipresentasikan. Apa karena rasa takut? Apa karena rasa malu? Karena kalian itu merasakan sendiri kan? Bu, saya deg-degan. Bu, saya takut gitu. Tapi dengan seperti ini jadi kalian itu bebas mengeluarkan pendapat. Nah, Estri yang kedua. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Nah, sekarang Ibu punya lagi yang ketiga. Kalian berdiri semuanya. Putih, hitam, putih, putih, hitam, hitam, putih, putih, hitam. Ini punya gambaran. Jadi dua orang berdiri. Sini gambarnya apa? Ini gambar ibu apa? Masa? Ada gambarnya? Lihat. Gambar apa ini? Gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua apa? Orang tua. Gambar ketiga apa? Nah, di sini Ibu akan membacakan ya. Bagaimana pendapatmu tentang peristiwa pada gambar, termasuk penerapan dalam sila keberapa Pancasila? Nah, yang ini penerapan sila keberapa? Menolong teman yang jatuh dari sepeda atau apa? Perbuatan yang menerapkan pada Pancasila sila kedua. Berarti ini termasuk penerapan sila kedua. Satu, membantu orang, jenguk, melihat orang sakit. Terus 2, sebutkan 2 contoh penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Keluarga apa? Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, bibi, ya. Pokoknya semuanya kita harus patuh dan hormat kepada yang lebih tua, apalagi kepada kedua orang tua. Dan harus saling menyayangi kepada adik, kepada kakak, nenek, kakek, adik, bibi, tua, semuanya harus saling bantu. Walaupun kita terlambat, walaupun kita sudah tergesa-gesa, walaupun kita sudah lari dengan cepat, tapi ketika ada seorang nenek yang sedang kesusahan dalam menyeberang jalan, kita tidak boleh meninggalkannya, tapi kita harus membantu. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum, Nek. Nenek mau menyeberang jalan atau mau mana? Tanya dulu. Jangan kamu langsung bawa tuh nenek-nenek langsung nyebrang. Belum tentu nenek mau nyebrang atau gimana. Harus tanya secara baik. Nah, setelah itu kalian bantu nenek menyeberang. Ayo Nek, saya bantu. Pelan-pelan jalannya, dibawain tasnya. Ya kan, dibawain tasnya, sudah dibawain tasnya. Kalian pelan-pelan membawa nenek tersebut. Setelah itu kalian bilang, Nek, sudah saya seberangin ya. Ini nenek mau kemana? Atau mau saya carikan kendaraan umum atau gimana? Itu balik lagi ke nenek tersebut. Atau dia menunggu saudaranya yang jemput, ya kan? Nah, setelah itu kalian bilang, Nek, maaf ya, saya harus pergi karena saya ada kegiatan ekstrakurikuler yang akan saya lakukan hari ini atau saya kerjakan hari ini, ya kan? Kalian pergi salim ke nenek.
Kali ucapin salam, assalamualaikum, baru kalian meninggalkan nenek. Paham? Nah, dari kejadian ini kita sudah tahu kan apa yang kita lakukan itu harus menerapkan sila yang kedua. Nah, dari kejadian tadi, dari peristiwa tadi, dari yang udah Ibu terangkan barusan, kalian bisa memahaminya kan? Bisa. Nah, dari sini kalian sudah paham? Paham. Ada yang belum paham? Ada yang bertanya? Tidak. Berarti kalian sudah bisa menerapkan, sudah bisa memahami, sudah bisa mempraktekkan. Karena apa? Kalian itu sudah bisa menerapkan sebenarnya, tapi tanpa disadari. Ya, untuk kedepannya kalian itu harus lebih baik dari yang sekarang. Nah, karena waktunya sudah habis, dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu telah sampaikan ke kalian dapat diterima dengan kalian itu benar-benar mengerti dan bisa dipahami. Nah, setelah ini kita tutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelasnya Fikri untuk menutup doa. Yang berdoa